pertanyaan nomor 294 Om Deddy, 294 ini juga penting ya kita angkat ya. Dilema pekerja satpam ya, security terutama outsourcing, alidaya yang job desk juklisnya diatur oleh peraturan polisi ya, Perpol, tapi di sisi diatur juga hukum tenaga kerja. Tapi banyak kan BUJP ini ya, penyedia ya, yang tidak menjalankan aturan. Ini ada undang-undang khusus tentang satpam agar tidak ada diskriminatif. Baik, memang satpam ini cukup dilematis ya. Kalau kita melihat terutama dari sisi biasanya dilihat itu dari sisi kebebasan berserikat. Iya. Ya. Tetapi yang di sini ditanya bukan kebebasan berserikat. Kenapa sih kok satpam ini petunjuknya atau ketentuannya banyak diatur oleh Perpol, peraturan polisi, malah Kapolri biasanya gitu. Iya. Karena memang Bapak Ibu semua perlu kita pahami sejarahnya, ya. Satpam ini, divisi satpam itu memang didirikan atas inisiatif Polri. Ya. Jadi didirikan atas inisiatif Polri sebagai perpanjangan tangan dari Polri. Ini tolong koreksi saya kalau saya salah, silakan. Ya, yang saya baca dalam sejarahnya kurang lebih itu begitu. Jadi satpam itu memang didirikan kalau nggak salah sekitar tahun 80-an ya. Itu didirikan memang atas instruksi Kapolri, atas ketentuan atau sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri, karena pada saat itu memang Polri membutuhkan banyak bantuan untuk pengamanan, sehingga untuk pengamanan di lokasi kerja supaya membantu Polri maka dibentuklah divisi satpam supaya si satpam ini tetap memiliki koordinasi melekat dengan si institusi Polri, maka mereka diatur ketentuannya banyak oleh Polri, tunduk sama ketentuan Polri dalam konteks operasional. Ya. Kebetulan di dalamnya yang saya tahu juga memang disebutkan bahwa satpam tidak bisa ikut dalam serikat. Ya, seingat saya begitu. Dan memang itu sampai sekarang memang jadi pembahasan. Tetapi saya melihat ada benarnya juga, masuk make sense gitu loh, artinya cukup rasional aturan itu karena satpam itu fokusnya adalah pengamanan. Sekarang bayangkan apabila satpam itu menjadi anggota serikat kemudian dia berserikat ya, disebutnya berserikat, kemudian apalagi jadi pengurus misalkan, kemudian pada saat itu serikatnya mau demo di perusahaan. Nah terus yang mengamankan perusahaan siapa? Karena si satpamnya ikut juga demo kan begitu. Nah ini menjadi konflik of interest. Nah inilah kenapa salah satu pertimbangannya satpam tidak berserikat. Ya. Tetapi Bapak Ibu semua perlu kita pahami bahwa seluruh aturan yang berhubungan dengan status dirinya sebagai karyawan berlaku sama persis seperti pekerja atau karyawan pada umumnya. Si satpam itu juga berhak atas upah minimum, berhak atas upah lembur, ya, juga berhak atas segala macam yang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti juga yang diberikan kepada pekerja atau karyawan pada umumnya. Cutinya juga dia punya hak, THR-nya juga dia punya hak. Kalau dia di PHK dia juga punya hak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Ya. Kalau dia PKWT dia juga punya hak atas kompensasi PKWT. Ya, termasuklah juga segala kewajiban yang lain yang dibebankan kepada karyawan atau pekerja pada umumnya. Si satpam ini juga memiliki kewajiban itu, kewajiban jam kerja, jam istirahat dan sebagainya, segala hak cuti, hak apalagi melahirkan, cuti haid dan sebagainya. BPJS juga mereka sama persis, tidak ada yang membedakan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau dalam praktek di sini disebutkan ada dilematis, terutama satpam yang bekerja di outsourcing, sebenarnya ini tidak hanya terjadi hanya kepada pekerja satpam, tapi kepada pekerja yang lain yang berada di outsourcing atau alidaya. Karena memang di negara kita ini masih banyak ya
outsourcing nakal. Ya. Outsourcing nakalnya masih banyak. Oh, itu kan oknum, dan iya memang itu oknum. Cuma kebetulan oknumnya banyak banget. Ya. Kumpulan oknum. Oknumnya banyak, aja panjang. Oknum yang berserikat. Nah, oknumnya ini berserikat tuh. Jadi oknumnya banyak. Gimana nggak nakal nih Bapak Ibu? Kalau si perusahaan outsourcing atau alidaya masih bisa memberikan proposal kepada perusahaan pengguna, kepada prinsipal, bahwa pembayaran upah karyawannya sesuai UMK sudah termasuk manajemen fee untuk si outsourcing. Artinya manajemen fee-nya kan potong dari upah karyawan. Ya. Atau lebih parah lagi, masih ada ditemukan oknum, saya pernah menemukannya, proposal yang diajukan nilainya satu kepala itu lebih rendah daripada upah minimum. Waktu itu upah minimumnya masih berapa ya? Di Bekasi itu waktu zaman itu sekitar 2,5 juta atau 3 juta lah sekitar itu. Dia memberikan proposal hanya 2 juta satu kepala. Coba kurang nakal apa seperti itu? Ya. Itu terjadi gitu loh. Itu tadi oknum tadi. Oknumnya cuman banyak, hanya mungkin ada 30 kali. Jadi begitu. Nah, ini adalah isu yang umum juga terjadi pada karyawan lainnya, nggak hanya satpam. Ya. Jadi nggak ada diskriminasi di sini. Saya kurang setuju kalau ada disebut diskriminasi, enggak. Jadi sejatinya satpam ini juga sama menderitanya dengan karyawan lainnya yang kebetulan berada pada perusahaan outsourcing nakal tadi. Ya. Nah, inilah pentingnya penegakan hukum. Ya, siapa yang harus fokus pada penegakan hukum ini adalah kaum berseragam. Siapa kaum berseragam itu? Ya pemerintah lah. Dalam hal ini Disnaker, tuh tadi yang tadi kita bahas sebagai pengawas, dia harus lebih kencang. Ya. Kemudian siapa lagi yang berkepentingan di sana? Pemerintahan atau mungkin para caleg-caleg yang lagi mau nyalon. Nah, coba lagi jadikan janji-janji politisnya, ya, menghapuskan oknum outsourcing nakal. Nah, jadikan tuh janji politis mereka. Bikin kontrak politik, itu bagus ya. Nah, sehingga isu seperti ini tadi ya, penegakan hukum itu ada di pemerintah yang utama. Di sisi lain, kita sebagai karyawan atau teman-teman yang berada di serikat ini penting untuk bergerak. Jangan diam, jangan seperti tadi yang pertanyaan di awal, perusahaan BUMN di Wakanda ini kan Pak. Kalau kasus ini diangkat, nanti karir karyawan akan terhambat. Malah digituin karyawan. Kan lapor ini serikat pekerja kayak gini. Ini jangan-jangan serikat pekerja di Wakanda juga ini. Ya kan? Kalau serikat pekerja di Indonesia nggak mungkin kan seperti ini ya. Ya nggak mungkin kan. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Jadi kita sebagai karyawan atau serikat pekerja harus bergerak. Jadi paling tidak minimal kalau karyawan memberikan informasi. Baik kepada Disnaker, misalkan kepada si serikat sebagai institusi bergerak. Tekan Disnakernya, tekan pegawai pengawasnya untuk bergerak mengambil tindakan memperbaiki outsourcing yang nakal-nakal ini menjadi lebih baik. Ya, sehingga kalau undang-undang khusus tentang satpam, saya sih nggak tahu apakah ini penting apa enggak. Tapi kalau saya melihat selama ini kan sudah di-cover dalam banyak peraturan Kapolri ya. Itu lebih kepada masalah teknis seperti masalah kompetensi, masalah sertifikasi, masalah kelengkapan seragam, masalah jam kerja dan sebagainya lah ya. Menurut saya sih sudah cukup detail. Cuman memang isunya sebenarnya bukan isu yang teknis, tapi isu hak ketenagakerjaan yang seringkali tidak dipenuhi di lapangan oleh perusahaan-perusahaan nakal ini. Baik perusahaan yang outsourcing yang nakal maupun bukan perusahaan outsourcing yang nakal. Ya. Dan sekali lagi ini tidak hanya dilema atau tidak hanya kesedihan yang dialami oleh pekerja satpam, tapi juga oleh pekerja lain. Banyak sekali pekerja lainnya yang bukan satpam berada di outsourcing yang nakal atau di perusahaan yang nakal juga mengalami seperti itu. Ya. Begitu Bapak Ibu yang bertanya.